wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, udah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah, semoga untuk kedepannya semakin bertambah untuk yang sholat subuh. Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Ibu serahkan kepada ketua kelas Ahmad untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan. Juli Nur, Alan Imam Hutawa, Alwan Juhdi, Kalista Haifa, hadir Bu. Cindy Nopriani, hadir Bu. Farhan Salsabila, hadir Bu. Hilda, hadir Bu. Haryansa, Hadir, Bu. Lutfia, hadir Bu. Mentari, hadir Bu. Putri Dina, hadir Bu. Raya Azahra, hadir Bu. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu ada KD 4.3 ini. Menyimpulkan isi teks, isi iklan, slogan atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Sedangkan indikatornya itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan isi iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah menyimpulkan iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menyimpulkan cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Berarti indikator pencapaian kita pada hari ini itu harus ada 3. Adapun tujuan pembelajarannya melalui model Problem Basic Learning itu adalah memecahkan suatu masalah. Jadi nanti ada edukasi gambar. Disitulah kalian memecahkan masalahnya. Disitu kalian menganalisisnya suatu gambar itu dengan diskusi, penugasan, dan presentasi. Dan di sini harapannya peserta didik dapat menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster melalui media PowerPoint. Cuma ini sudah Ibu ubah menjadi PDF. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan berpikir yang lebih tinggi, dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berliterasi. Ada yang tahu nggak apa arti literasi? Literasi, ya kan? Membaca, bagus. Jadi di sini kakak dan abang semua dituntut untuk mengembangkan berpikir yang lebih tinggi, dapat mengembangkan sikap yang jujur. Minggu yang lalu sudah ada yang jujur, dan alhamdulillah berarti dia mengembangkan sikap yang jujur, peduli. Dengan sesama kelompok kita harus peduli, jangan acuh tak acuh, kau aku, jangan seperti itu. Dan bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan kelompok, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kita harus dapat, oh ini seperti ini menurut saya, itu namanya berpikir kritis. Jangan ditanya entah, nggak tahu, jangan seperti itu. Kita sebagai peserta didik harus dapat memotivasi, harus dapat berpikir kritis. Berkomunikasi, tahu berkomunikasi, saling bicara dengan teman atau dengan sama ibu. Berkolaborasi gitu juga, adanya kolaborasi dengan satu dengan yang lain. Berliterasi artinya membaca. Nah, ini unsur-unsur pembentuk iklan.
Baca dulu Haryansa. Kelihatan kan, Nak? A. Unsur-unsur pembentuk iklan. 1. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. 2. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. 3. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. 4. Menerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. 5. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. 6. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian terbuka. Oke, itu adalah unsur-unsur pembentuk iklan. Ibu mau tahu ada nggak bisa dijelaskan yang pertama? Yang pertama adalah sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Ada yang bisa dijabarkan nggak yang pertama? Itu maksudnya gimana? Ayo, silakan aja jawab. Mau salah mau benar itu tidak apa-apa. Ada yang berani? Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Barangnya. Oke. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Berarti sumbernya harus ada barangnya, karena dari barang kita harus ada biar tahu, oh ini iklan yang kita pasang, oh ini inisiatifnya, oh dananya harus segini yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non verbal. Siapa yang bisa jelaskan? Pesan adalah informasi yang disampaikan dalam iklan, itu harus ada pesan. Pesannya adalah informasi yang disampaikan. Kayak kata-kata sama harganya. Kata-kata. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Berarti dari kata-kata itu kita harus ada pesan yang ingin disampaikan. Misal makanan minuman di mineral, berarti pesannya adalah minuman ini menyegarkan atau minuman yang ada rasa manisnya. Wujudnya bisa berupa pesan verbal. Verbal itu apa? Ayo. Verbal. Pesan berupa verbal dan non verbal. Ayo, verbal dari kata-kata ucapan, non verbal dari tulisan itu. Lalu yang ketiga, media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Ini nggak telah dijelaskan. Mungkin media dalam iklan itu bisa kita munculkan dari media cetak, media elektronik, sarana-sarana lainnya. Apa sih contoh sarana-sarana lainnya? Radio, kita masuk di elektronik. Spanduk atau baliho yang ada di pinggir jalan. Yang keempat, penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Dari dalam iklan itu ada penerimanya. Penerimanya ya kita sebagai masyarakat atau sebagai konsumen. Yang kelima, efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Ini efeknya. Ibu mau tanya, siapa yang pernah minum di mineral? Angkat tangan dulu. Nah, di sini kita ada perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Apa yang kalian alami di efek ini setelah minum mineral? Jadi segar. Jadi segar. Kayak bahwa biasa aja lah kalau ya. Jadi manis-manisnya. Mengurangi dahaga, rasa haus.
Itu efeknya. Yang keenam, umpan balik adalah tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Ini berarti kita umpan baliknya. Jika tadi kita efeknya ada ke diri kita, umpan baliknya berarti kita bisa membeli minuman itu lagi atau tidak. Itu dia umpan balik. Oke, kita lanjut. Penyimpulan maksud suatu iklan. Baca dulu Alam. B. Penyimpulan maksud Penyimpulan. suatu iklan. Berdasarkan isinya seperti yang telah kamu pelajari pada bahasan terdahulu. Ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Klasifikasi periklannya lainnya sebagai berikut. 1. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. 2. Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Piagram. Al-Mufni, Dari desa, saya Lutfi, dasar Pasar Ibu. Di sini berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil kerja keras kami yang diberikan oleh Ibu Atika, yaitu dengan menjelaskan iklan-iklan tersebut. Pertama, iklan Sprite. Berdasarkan iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meminum minuman seperti ini dapat menjaga tubuh dan menghilangkan gerah karena mengandung perasaan lemon pilihan. Kedua, mencegah lebih baik daripada mengobati. Berdasarkan iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit tersebut. Ayo mencegah sebelum terlambat agar tidak mengobati, karena sesuatu yang diobati itu susah atau tidak sepenuhnya sembuh. Yang ketiga, manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Berdasarkan iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan memakan buah-buahan bisa menghilangkan atau meredakan penyakit yang ada di tubuh. Mulailah hidup sehat dengan memakan buah-buahan dengan jumlah tertentu. Udah. Sama atau berbeda dengan kelompok yang lain? Berbeda. Oke, pendapat dari kelompok 2 yang maju pertama. Beri aplaus untuk kelompok kedua. Silakan duduk. Oh ya belum, Astagfirullahaladzim. Silakan tutup. Demikianlah penjelasan tentang iklan dari kami kelompok 2. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu adalah milik Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dengar nggak tadi? Karena kesempurnaan itu milik Rizky Febian. Silakan, terima kasih ya kakak. Nggak ada ibu tutup. Nanti kalian nyontek. Kok ibu kan bukan di poin, ya kak? Kita jadi bisa menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Selain itu kita dapat membangun bentuk kerjasama. Yang lain? Di sini kita dapat menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Yang lain, kelompok yang lain? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Yang laki-laki? Yang abang-abang ini? Sedikit aja pun jadi bilang. Apa sih kesimpulannya? Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.